Di sebuah negara besar dengan ribuan pulau, berdiri sebuah institusi yang memiliki peran sangat penting, Kepolisian Republik Indonesia. Sejak awal berdirinya, Polri dibentuk untuk menjaga ketertiban, memberikan rasa aman, serta melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman. Namun, perjalanan panjang Polri tidak selalu mulus. Seperti halnya organisasi lain, ada masa-masa penuh tantangan yang membuat publik bertanya, apakah Polri masih benar-benar menjadi pelindung rakyat? Memasuki era reformasi, harapan terhadap Polri semakin besar. Rakyat ingin melihat polisi yang humanis, yang adil, yang profesional, serta bebas dari intervensi politik. Sebab, sejarah telah mengajarkan bahwa ketika aparat kehilangan kepercayaan rakyat, stabilitas bangsa ikut terancam. Namun kini, di tengah derasnya arus informasi, isu reformasi Polri kembali mengemuka. Sorotan masyarakat tidak hanya pada keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan, tetapi juga pada kasus-kasus yang mencoreng citra, mulai dari dugaan penyalahgunaan kewenangan, isu pungutan liar, hingga konflik kepentingan. Publik menuntut perubahan nyata. Suara-suara itu semakin keras, Polri harus direformasi. Polri harus kembali ke jalan yang benar. Masyarakat tidak lagi puas dengan janji-janji. Mereka ingin melihat tindakan konkret. Mereka ingin bukti bahwa Polri benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir pihak. Isu terbaru yang ramai dibicarakan adalah bagaimana Polri harus lebih transparan, terbuka terhadap kritik, serta berani melakukan pembersihan internal. Karena pada akhirnya, yang dituntut bukan sekadar profesionalitas teknis, tetapi juga integritas moral. Apakah seorang polisi bisa dipercaya? Apakah ia benar-benar mengayomi? Apakah ia bisa menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Di titik inilah kata reformasi menjadi kunci. Reformasi bukan berarti sekadar mengganti seragam atau simbol. Reformasi adalah perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara melayani. Reformasi berarti membangun sistem pengawasan yang kuat, menghapus praktik-praktik kotor, dan menghadirkan wajah polisi yang benar-benar hadir untuk rakyat kecil, bukan hanya untuk kalangan tertentu. Dalam beberapa waktu terakhir, pimpinan Polri menegaskan komitmennya untuk memperbaiki institusi. Program digitalisasi pelayanan, pengawasan berbasis teknologi, hingga peningkatan kesejahteraan anggota menjadi bagian dari agenda perubahan. Namun, masyarakat tetap menunggu. Apakah semua ini hanya sekadar wacana, atau benar-benar akan membekas menjadi sejarah baru? Bayangkan, bila reformasi ini benar-benar berjalan, betapa damainya negeri ini. Masyarakat tidak akan lagi takut ketika melihat polisi di jalan. Sebaliknya, mereka akan merasa aman, terlindungi, bahkan bangga. Polisi bukan lagi dilihat sebagai penguasa kecil di jalanan, tetapi sahabat rakyat yang siap membantu kapan saja. Namun jalan menuju ke sana tidak mudah. Reformasi selalu menghadapi perlawanan, terutama dari mereka yang merasa nyaman dengan sistem lama. Akan ada gesekan, akan ada resistensi, dan tentu ada cobaan yang berat. Tapi sejarah membuktikan, institusi yang berani berubah, akan bertahan lebih lama. Kini, pertanyaan besar itu menggema. Apakah Polri siap benar-benar direformasi? Apakah isu-isu yang ramai dibicarakan saat ini hanya akan menjadi berita sesaat, atau menjadi titik balik untuk lahirnya Polri yang baru? Rakyat menunggu. Rakyat berharap. Karena pada akhirnya, sebuah bangsa hanya akan kuat jika rasa keadilan hidup di tengah masyarakat. Dan rasa keadilan itu tidak mungkin hadir tanpa polisi yang jujur, profesional, dan berpihak pada kebenaran. Inilah saatnya Polri membuktikan bahwa mereka bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga pelayan bangsa, pelindung rakyat, dan simbol keadilan.